tadi ya dengan saya tinggi 180, terus kita ini untuk bertiga pun masih sangat luas ya Pak ya? masih cukup lah, masih cukup nyaman untuk driving dalam. Jadi mobil ini sebenarnya awalnya itu dibedah dari GLC, Mercedes-Benz GLC, yang compactnya SUV-nya dari Mercy. Jadi dari situ terus dibuatlah mobil ini. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi dengan legroom dan lain-lainnya. Makanya salah satu dari tagline dari X55 ataupun strong message adalah no delay overtaking. Kalau yang VIN 2024 tinggal sedikit. Ini tinggal sedikit, jadi hanya untuk flashing aja, biasalah VIN 2024, setelah itu kita VIN 2025. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Halo Kontaners, kembali lagi bersama saya Fiska. Nah, kali ini di rubrik otomotif kita bakal ngobrol sama si OO dari Baik, yaitu Pak Dhani. Halo Pak Dhani, halo Mbak Fiska, selamat siang. Terima kasih banyak Pak sebelumnya atas waktunya untuk Kontan nih Pak. Kontan tuh tertarik untuk ngobrol-ngobrol soal mobil Baik nih. Kan dari eksteriornya tuh kece banget gitu Pak, kayak mobil-mobil kayak mobil Eropa. Padahal ternyata ini kan mau dari China ya Pak ya, benar ya? Nah, mungkin Pak boleh diceritain nggak sih Pak awal mulanya tuh Baik tuh akhirnya masuk ke sini tuh tahun berapa sih Pak? Oke, kita baru. Terima kasih ya Mbak Fiska dan juga tim dari Kontan. Baik, kita baru, jadi kita belum 1 tahun. Jadi 2024 Mei kita baru soft launch. Brand launchingnya itu di Gias di bulan Agustus 2024. Gitu. Dan sekarang mau menggenapin 1 tahun di Gias nanti di 2025 ini bulan Juli. Oke, jadi baru 1 tahun ya sebenarnya Pak ya? Belum 1 tahun. Belum 1 tahun ya kalau sekarang ya, baru nanti itu di Gias itu 1 tahun. Betul. Oke. Tapi sejauh ini penerimaannya seperti apa sih Pak? Alhamdulillah semua penerimaan tentu kita ngelihatnya produk ya. Jadi pada saat produk ini dipakai oleh para reviewer dari rekan-rekan media, jurnalis, YouTuber dan lain-lain, dan juga setelah kita delivery ke konsumen, positif feedback kami terima secara overall baik dari performa kendaraan, kualitas, touch and feel, secara overall potensinya sangat besar buat kami di Indonesia. Jadi penasaran ya pasti Kontaners gimana nih fitur-fitur yang ada di dalamnya, terus eksteriornya tuh secakep apa sih? Mending kita ajak Pak Dhani untuk lihat mobilnya yuk. Kalau sekarang sendiri tuh dealer dari Baik udah berapa sih Pak? Kita sampai Februari kemarin ada 8. 8? Ada 8 dealers. Nanti bulan ini kita ada 2 pembukaan yang baru. Oke. Di Pekanbaru tanggal 15 dan satu lagi tanggal 17 di Semarang. Oke, jadi udah Sumatera, udah Jawa juga. Sudah gitu ya, ada di Kalimantan juga, kita di Samarinda. Jadi Jakarta, terus kita ada di Semarang, kita ada di Bandung, kita ada di Surabaya. Terus nanti di Sumatera kita ada di Medan dan di Pekanbaru. Dan di Batam. Di Batam. Pak, tapi kan kalau mobil SUV seperti ini tuh katanya cocok untuk off-road dan segala macam. Tapi kalau Bapak sendiri mungkin target pasarnya, target marketnya tuh siapa sih Pak? Tapi selalu ya, jadi gini kita ngelihatnya mobil tuh kalau di Indonesia agak unik ya. Kayak mobil contoh 7-seaters. Kalau ditanya beberapa silahkan disurvei, pakai bangku ketiganya dalam 1 tahun berapa kali sih mereka? Pasti nggak jarang lah. Oh gitu? Ya, pasti mungkin seharian ke kantor itu yang dipakai paling 5-seaters lah. Tidak 7-seaters gitu kan. Kecuali mudik, kecuali lagi liburan akhir minggu. Nah sama seperti mobil yang dari Baik itu BJ40. Memang secara positioningnya unique selling proposition dari produk ini sangat strong di nuansa alam adventure 4x4. Tapi tentunya kendaraan ini sebenarnya 90% atau 80% kurang lebih dipakai untuk jalan raya. Jadi bukan untuk di jalan biasa. Karena ini kan tentu normal kita beraktivitas. Aktivitas kita yang ke alam itu kan mungkin paling banyak bulan sekali, seminggu sekali. Ya, liburan aja liburan gitu ya, ataupun mereka ada hobi untuk camping, ataupun untuk off-road atau kegiatan olahraga yang
untuk off-road. Jadi majority memang untuk kendaraan yang dipakai untuk sehari-hari. Jadi ini kita bilang adalah all around car. Jadi dari pagi, working days kita ke kantor, nyaman, terus juga kondisi jalan raya di Indonesia kan cukup challenging. Iya, betul. Dengan kondisi tropis kita yang hujan terus, sehingga kondisi jalan banyak yang berlobang. Ada juga genangan, sehingga ini sangat mumpuni. Ataupun weekend kita mau ke alam, ya sangat mumpuni. Oke, nih Pak, warnanya cakep banget. Ini nih saya kemarin tuh sempat lihat di launching, di acara pembukaan dealer, dan ini kan ya Pak yang dipamerin. Betul, nah itu yang terakhir kita pembukaan di Gading Sports. Setelah ini kita akan lanjut. Itu yang ke-8 ya berarti? Itu ke-8, 9, 10. Oke, target tahun ini berapa sih Kak? Ya kita entah 1.000-2.000 unit kita mudah-mudahan bisa kita raih, kita capai. Tapi tentu itu tergantung dengan percepatan dealer, berapa cepat dealer ini bisa kita bangun. Baik. Oke. Nih Pak, banyak yang penasaran nih, mungkin kalau dari eksteriornya kayak kokoh banget gitu kan, tapi tadi Bapak bilang sebenarnya ini bisa kok untuk di medan-medan yang untuk sehari-hari seperti itu. Mungkin boleh dijelasin Pak, apa sih yang paling unik dibandingin sama SUV lainnya? Oke, mungkin paling unik, mungkin paling jarang bisa dicek juga bahwa kondisi roofnya ini secara dimensi ataupun desain itu boxy style. Boxy style itu sangat kuat untuk life cycle, jadi tidak istilahnya, kalau istilah bahasa Indonesia tuh tidak kena dengan zaman, masih tetap enak dilihat walaupun sudah sekian lama. Terus yang kedua, selain boxy style tersebut, ini roofnya ini bisa dicopot. Jadi yang warnanya hitam ini bisa dicopot, ya manual. Dan kita bisa pakai soft top. Setelah itu juga pintu, empat-empatnya juga bisa diganti dengan yang tubular. Jadi ini versatile dari sisi body, ada 3 macam, jadi seperti ini. Setelah itu tambahin lagi bisa dicopot dengan soft top. Soft topnya pun bisa dibuka 3, 1, 2, 3. Ini juga kan sebenarnya bisa dibuka. Nah, seperti roof system ini Mbak. Jadi ini ada 3 bagian, ini 1, 2, dan 3 yang ke belakang. Jadi ini sebenarnya sangat mudah dibuka gitu ya Pak? Mudah dibuka. Nah, tadi selain tadi Mbak, tentu yang kita lihat bahwa suspensi mobil sebenarnya untuk off-road itu yang paling konon ya, yang paling kuat itu ya kalau suspensi depannya itu rigid. Nah ini tapi untuk rigid tentu ada bagus untuk di off-road, tapi downtime-nya ataupun kelemahannya lah, tentu ada benefitnya di off-road, tapi kelemahannya itu pada saat di jalan raya agak keras. Nah ini sudah pakai independen suspensinya depannya, sehingga di jalan raya pun sangat nyaman. Gitu. Ini yang BJ 40 plus ya Pak ya? BJ 40 plus, terus engine sangat mumpuni dengan 221 horsepower dengan torsi di 380. Terus penggunaan sih semua ya samalah, sudah LED, sudah futuristic. Terus kita juga mempunyai 8 colors. Dan mungkin kita bisa masuk ke dalam, nanti kita lihat bahwa di dalam itu ada 3 mode pengemudian. Jadi dari 2H, jadi untuk 2 penggerak roda. Setelah itu 4H untuk penggerak 4 roda, tapi dengan kecepatannya agak tinggi, 70 km per jam. Dan 4L, penggerak 4 roda, tapi untuk kebutuhan off-road. Gitu, jadi untuk dynamic dari kendaraan. Oh, jadi ini pintunya kebuka langsung turun ini ya Pak? Ya, itu salah satu original aksesoris kita. Oke. Mana tadi Pak yang kata Bapak? Nah ini ada 2H, jadi 2 high, artinya 2 wheels high. Jadi untuk kecepatan tinggi, ini 4 wheel high. Dan ini 4 wheel low. Jadi untuk low itu artinya berubah selain dari power, tapi ditaruh fokusnya untuk lebih ke torsi. Terus ada juga driving mode, jadi dari sport, eco, comfort, dan untuk snow juga. Dan kalau dilihat tampilannya touch and feel, memang ada sekilas bahwa dari luarnya gahar, tapi di dalamnya sangat comfy atau convenience lah, nyaman gitu. Karena memang kalau dilihat ada kemiripan dengan DNA-nya Mercedes-Benz. Ini juga nggak banyak tombolnya ya Pak? Yang saya baca semua tombol dari si layar ini ya Pak? Iya betul, sudah ada di itu semua.
Tapi buat cewek nyaman nggak sih Pak? Buat cewek gini, kalau misalkan kecenderungan kan cewek, oh takut nih kalau mobil ini besar gitu kan, sehingga manuvernya sangat sulit. Tentu kalau misalkan dan kita butuh adaptasi saja. Setelah itu dengan mobil dengan high ground clearance, artinya lebih tinggi upright seperti ini, tentu buat perempuan justru akan lebih secure. Iya betul. Jadi kalau misalkan di jalanan apalagi kondisi yang sangat traffic, macet dan lain-lain, tentu kita kalau misalkan posisi kita lebih tinggi dari sekitar kita, kita lebih confident untuk driving di jalan raya. Gitu. Pak, kita cobain yuk. Ayo, nah mobil ini kan sudah kita coba nih, sudah kita dudukin, kita coba satu lagi aja untuk drivingnya ya. Boleh banget. Mobil yang tipe satu lagi baik X55. Jadi tipe yang berbeda ini adalah dari keluaran off-road vehicle department. Nah yang satu lagi untuk yang SUV, mid SUV-nya untuk daily mobility. Kita coba yuk Pak, barangkali saya cocok ya kan? Oh cocok sekali. Oke, yuk mari Pak. Terima kasih. Kita bawa ke mobilnya nih ya Pak. Kita ke mobil, Oke. kita ngobrol-ngobrol. Nah, tapi mau driving, nyetir, atau kita duduk di belakang aja jadi kita bisa ngobrol? Ini duduk di belakang aja Pak, biar bisa ngobrol-ngobrol, nikmatin kalau kita punya supir gitu ya. Nanti biar kolega saya, nanti tim kita yang bawa kendaraannya. Tapi sekarang berapa tipe Pak jadinya Pak, kalau baik sendiri? Kita masih sampai Juli kita masih dua tipe, jadi BJ40 dan X55. Nanti di Juli kita akan nambah 1 atau 2 tipe lagi. Oke, jadi sejauh ini masih 2 ya? Betul. Oke Pak, ternyata nyaman banget. Tapi kalau ini lebih ke area bukan SUV ya Pak sebenarnya ya? Tetap SUV tapi kelihatan kayak sedan ya Pak ya? Betul, jadi SUV itu sport utility vehicles, artinya dia perbedaannya yang signifikan dibandingkan dengan sedan adalah yang pertama dari sisi desainnya dia dua two boxy style, jadi dari kap mesin terus ke atas biasanya langsung. Yang pertama, terus yang kedua dia ground clearance-nya. Ground clearance-nya biasanya di atas 20 cm, di atas dari bawah ke ground, itu yang membedakannya. Nah terus yang lain-lainnya sih sebenarnya ya jadi dari headroom, legroom, SUV ini kan menawarkan keleluasaan. Nah baik X55 ini diposisikan kita di mid SUV, mid size SUV, mid size SUV. Jadi saya rasa tadi ya dengan saya tinggi 180, terus kita ini untuk bertiga pun masih sangat luas ya Pak ya? Masih cukup lah, masih cukup nyaman untuk driving dalam kota. Untuk keluar kota juga saya rasa kalau misalkan ya tidak terlampau besar dengan seporsi saya mungkin masih bisa. Oke. Nah kalau yang ini sendiri keunggulannya apa nih Pak? Nah ini adalah mid-size SUV. Keunggulannya pertama bahwa mobil ini ya saya sampaikan historinya lah ya. Ini hanya kita sampaikan sebenarnya biasanya ke sales. Jadi pada saat baik ini kan dipunya oleh Mercedes-Benz dan baik juga mempunyai saham di Mercedes-Benz. Jadi mobil ini sebenarnya awalnya itu dibedah dari GLC, Mercedes-Benz GLC yang compactnya SUV-nya dari Mercy. Jadi dari situ terus dibuatlah mobil ini. Nah terus itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi dengan legroom dan lain-lainnya. Terus yang selanjutnya adalah dari engine dan transmisi yang ditanamkan di mobil. Ini merupakan yang saya rasa one of best three lah. Kalau di Indonesia mungkin bisa jadi one or two reference ya. 1.5 liter turbo, 185 horsepower tenaganya, dan torsinya 305. Torsinya terbesar di Indonesia di kelasnya dia. 305 itu makanya salah satu dari tagline dari X55 ataupun strong message adalah no delay overtaking. Jadi pada saat overtaking nggak ada delay dia. Gitu. Selain tadi tentu touch and feel dan lain-lainnya, saya rasa kita tentu harus meng-highlight bahwa inti dari sebuah kendaraan tentu selain alat mobility, tentu kita akan merasakan bagaimana sih
keenakan dari mesinnya, Mesin. transmisinya di mana. That's the whole istilahnya keseluruhan inti dari sebuah kendaraan. Oke, iya. Nah Pak, dengan segala keunggulan tuh dibanderol berapa sih Pak kalau mobil ini? Ini 491 on the road Jakarta. Tapi sekarang kita lagi ada promo. Oke, 491 udah dapat mini SUV yang seperti ini ya Pak? Betul. Oke, kalau yang tadi Pak, yang BJ40? Tapi kalau yang ini kita sekarang itu price list ya. Sekarang kita lagi ada promo hanya untuk menghabiskan VIN 2024 di 420 juta. 420 juta aja, oke. Stok aman ya tapi ya Pak ya? Kalau yang VIN 2024 tinggal sedikit. Ini tinggal sedikit, jadi hanya untuk flashing aja. Biasalah VIN 2024, setelah itu kita dengan VIN 2025. Seru banget sih nih ya Pak ya, nyaman banget sih ya buat, maksudnya saya juga pencinta SUV walaupun mobil saya nggak SUV ya, tapi ini tuh nyaman banget untuk SUV ya dengan 5-seater itu tadi ya Pak ya. Dan ini sebenarnya cocok juga buat cewek lah ya Pak, untuk kayak saya gitu ya. Dan headroomnya tuh lumayan tinggi juga nih. Headroom, legroom, terus untuk shoulder room juga secara wide-nya terbesar sih, salah satu yang terbesar di kelasnya, termasuk dengan engine, transmission. Dan jangan lupa ya, selain tadi saya menyebutkan hanya engine, transmisi, di sini ada active safety, passive safety-nya sangat canggih lah istilahnya. Jadi untuk yang bisa warning, terus bisa braking otomatis dan lain-lain. Oke. Kalau begitu Pak, makasih banyak nih Sama-sama, atas terima informasinya. kasih, Mungkin kapan-kapan kita bisa coba di yang lebih off-road gitu ya Pak, jalanannya ya Pak ya. Mari kita undang, kita punya di JSC Resort, itu ada grup kita juga di mana ada artificial, jadi nggak usah cari mana, main di situ aja sudah cukup bisa, jadi ada kemiringan, ada jembatan, ada masuk ke air dan lain-lain. Kasih tahu aja kita bisa arrange. Kontainer, sekian dulu obrolan kita dengan Pak Dhani, sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and tentunya follow ya. Bye. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.